PKP baru mohon diperhatikan terkait dengan jangka waktu aktivasi akun dan juga pelaporan SPT masa PPN yang rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mbak Muli. Sehingga teman-teman Hai kaum pajak, berjumpa kembali di Podtext 402, podcast kekinian untuk masa depan. Bagi kaum pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan memperoleh omset sebesar 4,8 M dalam setahun, maka kaum pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Apa saja persyaratan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan apa saja kewajiban yang harus dilakukan setelah kawan pajak menjadi pengusaha kena pajak? Bersama saya, Mulyati dan Yani Asari, penyuluh pajak KPP Pratama Tangerang Barat akan membahasnya. Kawan pajak, inilah Podtext episode pengusaha kena pajak. Mas Yani, untuk kaum pajak yang memperoleh omset sebesar 4,8 dan melakukan penyerahan atas barang kena pajak, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, untuk permohonan di pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak ini, apa saja persyaratannya? Baik Kak Uli. Untuk kawan pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk dikukuhkan sebagai PKP maupun yang ingin mendaftar sebagai PKP secara voluntary, maka dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke KPP terdaftar. KPP terdaftar baik itu melalui langsung ke loket TPT maupun melalui pos ekspedisi dengan melampirkan beberapa berkas. Yang pertama adalah formulir PKP, kemudian fotokopi akta pendirian, kemudian fotokopi KTP penanggung jawab, kemudian NPWP penanggung jawab beserta bukti lapor 2 tahun terakhir, kemudian fotokopi NPWP dan SKT badan atau yang diajukan PKP, kemudian fotokopi bukti kepemilikan tempat kegiatan usaha bisa berupa fotokopi sertifikat, perjanjian sewa, SSP sewa dan segala macam, kemudian foto tampak dari luar, foto lokasi ya, kemudian denah lokasi ataupun yang bisa di capture dari Google Maps, kemudian fotokopi NIB, struktur organisasi atau profil perusahaan, sama surat kuasa jika dikuasakan. Nah, semua berkas tadi kalau sudah lengkap disampaikan KPP, maka jika sudah lengkap akan diterbitkan surat pengukuhan PKP dalam jangka waktu 1 hari setelah berkas diterima lengkap. Begitu Mbak Mudi. Baik Mas Yani. Kemudian Mas Yani, apakah setelah permohonan yang diajukan oleh kawan pajak ini diterbitkan surat pengukuhan kena pajak, apakah hanya sampai di situ saja untuk pemenuhan administrasinya atau ada langkah selanjutnya? Ya, pertanyaannya bagus Mbak Muli. Jadi tidak hanya berhenti di situ. Maka setelah diterbitkan SPPK tadi atau surat pengukuhan PKP tadi, maka petugas pelayanan KPP selanjutnya akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu merupakan kunjungan lapangan atau visit ke lokasi kegiatan usaha yang akan dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah SPPKP diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan benar nggak ada kegiatan usaha, benar nggak lokasi, seperti itu Mbak Muli. Mungkin untuk kawan pajak ketika petugas berkunjung ke lokasi kegiatan usaha, jangan lupa menanyakan surat tugas dari petugas yang datang dan apa maksud kedatangannya. Biasanya petugas yang datang tidak hanya membawa atau menerangkan kedatangannya, tetapi petugas akan menerangkan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi setelah kawan pajak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, apakah kegiatan ini hanya stop sampai di sini saja Mas Yani atau ada yang harus dilakukan lagi oleh kawan pajak? Baik. Terkait dengan tindakan lanjutan tadi atau kegiatan lanjutan berupa visit ke lapangan tadi, maka petugas akan melakukan penelitian apakah
lokasinya benar ada sesuai dengan permohonan wajib pajak. Kemudian apakah ada kegiatan usaha. Nah, kalau tidak ada maka SPPKP tadi bisa dicabut, gitu ya Kak Amelia. Namun kalau ada pengurus bisa ditemui, kemudian lokasi temukan, kegiatan usaha memang ada, faktualnya ada, maka berikutnya adalah wajib pajak harus melakukan permohonan sertifikat elektronik atau pengukuhan akun PKP. Begitu Mbak Uli. Oke, nah permohonan pengajuan sertifikat elektronik atau pengaktifan akun PKP ini wajib dilakukan. Nah, untuk melakukan ini apakah ada batas waktunya Mas Yani? Baik, untuk pengaktifan akun PKP itu diberi jangka waktu, yaitu di Per 04 PJ 2020 ada jangka waktu 3 bulan Mbak Uli setelah SPPKP diterbitkan. Jika sampai dengan 3 bulan setelah SPPKP diterbitkan PKP tidak mengaktifkan akun, maka PKP-nya dapat dicabut kawan-kawan pajak gitu ya. Oh, seperti itu ya Mas Yani ya. Ini Mas Yani, mungkin masih banyak nih kaum pajak setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun belum tahu kewajiban apa yang harus dipenuhi. Mungkin Mas Yani bisa spill di sini. Baik, jadi kewajiban utamanya ada beberapa. Yang pertama adalah ketika sudah PKP Mbak Muli, maka bagi PKP tadi atau pengusaha kena pajak tadi wajib untuk memungut PPN. Wajib untuk memungut PPN setiap penyerahan barang dan atau jasa kena pajak sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPN begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melaporkan SPT masa PPN setiap bulan atau setiap masa. Hal ini wajib dilakukan meskipun barangkali di dalam satu masa pajak itu tidak ada penyerahan barang jasa alias nihil, maka tetap wajib lapor SPT masa PPN. Ini yang harus diketahui teman-teman. Jadi kalau PKP di sini tidak ada kegiatan, tetap kawan pajak harus melaporkan SPT masanya walau statusnya nihil. Nah, apabila kawan pajak tidak melaporkan dalam kurun waktu tertentu, apakah akun PKP-nya ini akan dinonaktifkan sementara Mas Yani? Iya, benar sekali Mbak Muni. Jadi kalau dalam jangka waktu 3 bulan wajib pajak tidak melakukan pelaporan SPT masa PPN secara berturut-turut atau 6 bulan setelah tidak berturut-turut, maka dia akan dilakukan pembekuan lah istilahnya ya, atau suspend Mbak Muli. Jadi wajib pajak tidak bisa nanti menggunakan akunnya itu karena disuspend. Oh, ketika kawan pajak yang berstatus pengusaha kena pajak disuspend gitu ya Mas. Ini untuk mengaktifkannya kembali, kawan pajak kan harus melakukan konfirmasi seperti itu ya. Nah, untuk melakukan konfirmasi ini, kawan pajak diberikan waktu berapa lama? Oke. Terkait dengan suspend, nanti akun representatif atau pengawas dari Bapak Ibu sekalian itu akan memberikan waktu 1 bulan Mbak Uli, 1 bulan untuk memberikan konfirmasi atau klarifikasi atas suspend. Klarifikasi dalam bentuk seperti ini, apakah memang benar masih ada kegiatan usaha? Contohnya seperti itu. Jika memang dalam jangka waktu 1 bulan tadi wajib pajak merespon, maka suspendnya akan dicabut. Artinya akun PKP-nya akan kembali aktif. Namun jika lewat 1 bulan atau memang tidak memberikan klarifikasi, maka selepas suspend tadi maka akan dilakukan dengan pencabutan PKP. Berarti ada step-stepnya ya? Ada. Ketika kawan pajak sudah menjadi atau dikukuhkan sebagai PKP. Nah, penjelasan dari Mas Yani yang baru tadi disampaikan mungkin sudah ada gambaran dari kawan pajak, tapi mungkin di akhir Mas Yani mau menyampaikan hal-hal yang terpenting bagi PKP ini? Ya, baik. Kawan pajak, bagi kawan pajak yang terutama, satu adalah yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, Mauli, tolong untuk melaksanakan kewajiban baik itu pemungutan PPN. Kedua adalah pelaporan SPT masa PPN. Agar apa? Agar kawan pajak tidak terkena sanksi administrasi, baik itu berupa bunga atau denda. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan PKP baru. PKP baru mohon diperhatikan terkait dengan jangka waktu aktivasi akun dan juga pelaporan SPT masa PPN yang rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Mbak Muli, sehingga teman-teman bisa melakukan kewajiban dengan baik dan benar gitu Mbak Muli. Baik kawan pajak, mungkin dengan pesan terakhir yang sudah disampaikan oleh Mas Yani, maka berakhirlah podcast kami di kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di podcast kami berikutnya. Podcast 402, podcast kekinian untuk masa depan.